Ada saya putarkan satu analisa dari pengamat politik Pangi Caniago berikut ini berkaitan dengan politik dinasti. Apakah masyarakat itu resisten nggak dengan dinasti politik? Apa mereka intoleransi dinasti politik? Apakah mereka setuju nggak dengan keluarga atau dinasti itu maju dalam pertarungan kontestasi? Itu jawabannya hampir merata, hampir 70% di daerah-daerah itu nggak ada yang setuju dengan dinasti politik. Mereka merasa alergi, merasa tidak nyaman adanya privilege bagi orang-orang untuk membangun dinasti, untuk membangun keluarganya. Itu nggak ada yang sentimennya negatif saya temukan gitu. Di Banten bahwa kita bicara Airin tidak bisa lepas dari dinastinya Atut gitu. Jadi bagaimana kemudian perang, bukan lagi perang kalau di Jawa Tengah ya, itu kan perang bintang ya, bintang coklat sama bintang hijau, bintang 3 sama bintang 4, tetapi perang dinasti juga gitu. Jadi apa yang terjadi di Banten itu juga akan menarik untuk kita cermati ke depan, apakah betul dinasti politik ini punya pengaruh sentimennya negatif. Tentu itu bisa mendonggrade elektabilitas Airin sendiri, karena Airin tidak bisa lepas dari keluarga dinastinya Atut gitu. Jadi ini akan bagus apakah masih relevan bagi masyarakat. Baik, saya minta tanggapan dari Bu Airin. Ya, Pak surveyor ya, Pak Pangi. Pak Pangi, mudah-mudahan ada survei yang terbaru bisa menyampaikan kepada kita. Jadi survei bisa menunjukkan dan bisa melihat sejauh mana sebetulnya pengaruh efek tersebut. Tapi bagi saya kembali lagi, kita tidak pernah bisa meminta untuk dilahirkan sebagai apa. Anak siapa, keluarganya siapa, dan kerabatnya siapa. Dan kembali lagi ke persoalan politik dinasti, bahwa apapun itu, mari kita tunjukkan. Mari kita tunjukkan kepada masyarakat siapa kita, siapa diri kita, dan apa yang akan kita lakukan dengan menyampaikan visi misi kita. Yang pasti program saya dengan Pak Haji Ade adalah Banten Maju Bersama. Karena saya melihat ada ketimpangan, disparitas antara Banten Selatan dan Banten Utara. Pengalaman saya di Tangerang Selatan sebagai daerah baru, kita nggak punya uang, semua orang nggak punya uang. Tapi bagaimana kita harus bisa melakukan terobosan agar kita punya uang, potensi pendapatan asli daerah. Jadi pengalaman saya di Tangerang Selatan, saat saya jadi wali kota, APBD-nya 1,2 triliun, usianya baru 4 tahun sebagai daerah baru, PAD-nya sekitar 125 miliar. Saya fokus bagaimana kita kalau membangun, padahal pada saat itu 2010, Mbak jangan lihat Tangsel hari ini gitu kan. Karena dulu saya warga Tangsel dulu Bu. Iya, saya betul, kan? masih hutan dan kebun itu saya juga. Jadi 2010 tinggal itu di sana melihat seperti apa situasi Tangsel. Jadi dari 125 miliar, alhamdulillah saya bersyukur di akhir masa jabatan saya, alhamdulillah potensi asli daerahnya naik menjadi 2 triliun. APBD-nya menjadi 4 triliun. Sehingga yang saat pertama kali saya ngantor di kantor kecamatan, sekarang kan udah punya kantor wali kota. Puskesmas tambah sekarang jadi 35 puskesmas, rumah sakit jadi 3. Nah, ini kan juga bagaimana kita harus bisa melihat hal tersebut. Dan saya melihat di Banten ini masih banyak potensi yang sangat luar biasa yang belum bisa tergali. Tugasnya gubernur adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, karena masyarakat ini ada di 4 kabupaten kota. Jadi tugas saya sama Pak Haji Ade sebagai koordinator pemerintah pusat dan juga di daerah. Saya bersyukur alhamdulillah pernah menjadi ketua TKD-nya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi saya hafal betul apa yang menjadi visi misi beliau, Indonesia Emas 2045, Indonesia Maju untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan potensi pembangunan Banten tuh ada. Iya, dengan cita-citanya beliau Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu akan banyak bisa dilakukan di Provinsi Banten. Bagaimana kita sebagikan di 4 kabupaten kota. Jadi sekali lagi, mari kita bekerja, mari kita meyakinkan masyarakat, adu gagasan dan yang lainnya. Dan terlepas dari apapun, ya nanti 27 November itu akan menjadi jawabannya. Itu yang akan menentukan. Betul. Baik. Termasuk juga tadi Bu Eri mengatakan soal disparitas dari daerah utara dan juga daerah selatan. Termasuk kita akan bahas soal pemerataan pembangunan, apa sih strategi dan juga visi misi program kerja yang akan disampaikan terutama untuk warga Banten. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.